Zaman orang hidup di zaman Nabi Nuh, bagaimana kehidupan manusia yang begitu keji di hadapan Tuhan. Tuhan sabar menunggu 120 tahun. Bersabar menunggu mereka bertobat. Tapi pada saat mereka tidak mau bertobat, ada hukumannya nggak? Ada. Air bah diberikan. Selamat pagi sahabat yang baik. Kita ketemu lagi hari ini dalam program Morning Devotion. Apa kabar? Tetap sehat? Tetap sukacita ya? Karena hari baru pasti ada berkat baru. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang siapa teladan kita, tentang kesabaran. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 103 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sahabat yang baik, dikatakan dalam firman Tuhan itu panjang sabar. Jadi bukan saja sabar, tapi panjang sabar. Sangat sabar, maha sabar. Kenapa? Kenapa dikatakan Tuhan sabar? Kalau kita sepakat bahwa teladan kita tentang kesabaran adalah Tuhan jawabannya. Saya mau katakan, coba kita belajar dari Kejadian 3 pada saat manusia jatuh dalam dosa. Sahabat yang baik, pada saat Tuhan melarang Adam untuk tidak memakan buah tentang yang benar, yang baik, dan yang jahat. Aturannya jelas, kalau makan pasti mati. Artinya pada saat Adam melanggar, hukumannya adalah mati. Tetapi mari kita lihat apa yang dilakukan Tuhan pada saat terbukti Adam melanggar. Tidak langsung dihukum sama Tuhan. Kalau nanti kita baca di Kejadian 3 dikatakan demikian, Tuhan memanggil dan bertanya kepada Adam. Dikatakan, Adam, di manakah engkau? Pada saat Tuhan bertanya kepada Adam, apakah Tuhan tidak tahu Adam ada di mana posisinya? Pasti tahu. Yang Tuhan mau adalah Adam mengakui di mana dia berada. Pada saat Tuhan sudah bertemu dengan Adam, Tuhan juga tidak langsung hukum Adam. Yang Tuhan lakukan adalah Dia memberi kesempatan kepada Adam untuk memberikan pembelaan. Kenapa dia melanggar? Ya, saat itu seperti kita tahu, Adam bilang yang kasih istrinya. Lalu pada saat diberikan pembelaan seperti itu, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kasih kesempatan juga kepada Hawa untuk menceritakan. Lalu mereka bercerita dan Tuhan mendengarkan apa sih sebab musababnya sehingga terjadi pelanggaran itu, dosa itu. Sahabat yang baik, ini bukti kesabaran Tuhan. Tidak langsung dihukum, tapi Tuhan mendengarkan. Tuhan bertanya. Setelah mereka menceritakan, Alkitab mencatat di sini bahwa mereka tidak langsung dihukum, dikeluarkan dari Taman Eden. Tapi Tuhan kasih baju sama mereka, kepada suami istri ini. Baru hukumannya ada nggak? Ada. Tetap hukumannya ada. Tetapi pada saat Adam dan Hawa melakukan dosa, Tuhan sabar untuk mendengar dan ingin mengetahui apa sebab musababnya. Kasihnya begitu luar biasa. Sahabat yang baik, kalau kita juga belajar tentang Nabi Nuh, zaman-zaman orang hidup di zaman Nabi Nuh, bagaimana kehidupan manusia yang begitu keji di hadapan Tuhan. Tuhan sabar menunggu 120 tahun.
bersabar menunggu mereka bertobat. Tapi pada saat mereka tidak mau bertobat, ada hukumannya nggak? Ada. Air bah diberikan. Sahabat yang baik, begitu juga dengan bangsa Israel. Kalau kita melihat betapa bangsa Israel ini memberontak terhadap Tuhan, begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, tetap bangsa Israel sembah berhala. Ini sangat menyakiti Tuhan. Bahkan sampai akhirnya tidak ada lagi jalan lain untuk mengampuni. Dia berikan putranya yang tunggal untuk menghapus dosa. Ini memberikan pilihan hidup kepada setiap orang yang berdosa. Sahabat yang baik, ini bukti betapa Tuhan menjadi teladan kita tentang kesabaran. Bagaimana dengan zaman ini? Apakah berbeda dengan zaman-zaman yang dulu? Sama saja. Begitu banyak kekejian, begitu banyak dosa, dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh kita zaman sekarang. Apakah Tuhan langsung menghukum? Tidak, sahabat yang baik. Tuhan sabar menunggu pertobatan saudara dan saya. Kalau hukuman itu diberikan langsung pada saat kita berdosa atau melanggar, barangkali di muka bumi ini sudah tidak ada orang, habis semua dihukum oleh Tuhan. Tapi lihat, karena kasih yang begitu besar, Tuhan memberikan putra tunggalnya supaya kita mempunyai pilihan hidup yang kekal. Sahabat yang baik, bagaimana dengan saudara dan saya? Pada saat begitu banyak masalah mungkin bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita, apakah kita mau meneladani kesabaran Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini? Bukankah kita sering mendengar doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan? Kita minta diringankan, kita minta dimudahkan, bahkan dipersingkat masalahnya supaya cepat selesai. Kita tidak sabar dengan ujian, pembelajaran yang Tuhan berikan melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Mari hari ini kita teladani apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita tentang kesabaran. Mari juga ingat, kalau kita boleh ingat dalam Ibrani 12 ayat 8, dikatakan bahwa saudara dan saya bukan anak-anak gampangan. Jadi setiap ada masalah, memang Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita tekun di dalam iman percaya kita. Tetap setia, tetap teguh sampai kepada kesudahan. Mari belajar sabar seperti Tuhan sudah teladani menghadapi kita. Tuhan begitu sabar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itulah kasih. Dan kasih itu sabar. Sahabat yang baik, mari renungi firman Tuhan hari ini dan jadilah bijak. Pada saat kita menemui satu masalah, bukti pelanggaran, jangan langsung memberikan hukuman sepihak. Walaupun begitu besar kesalahannya dan terbukti bersalah, mari bersabar dan lihat permasalahannya. Sehingga apa yang menjadi hak kita, kewajiban kita jelas di hadapan Tuhan. Sabar dalam segala sesuatu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah semangat dan jadilah bijak. Tuhan Yesus memberkati.